Ayo. Wih, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para semua penonton YouTube saya, untuk kami dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam lindungan Allah, dan semoga dengan video-video yang kami buat Anda semua terhibur, amin ya rabbal alamin, dan menambah pengetahuan kita lebih luas lagi, pandangan kita, pikiran kita lebih terbuka lagi, walaupun isi videonya kadang nggak ada alurnya. Alhamdulillah, ini saya sekarang lagi bersama dengan Bundut Langit ya. Saya ini kan bintang tamunya kemarin sudah tak bilang, semuanya nggak ada yang terkenal di bumi, semuanya terkenal di langit. Ini boleh diperkenalkan dulu, namanya siapa ini? Dari sini dulu. Saya Sobi. Mas Sobi. Iya, dari Santri Nirwana. Santri Nirwana itu apa ya? Nama YouTube-nya ya? Iya. Nah, jangan lupa itu nama channel YouTube-nya Santri Nirwana. Jangan lupa di-subscribe ya. Ini yang satunya ini dari mana ini? Dari Jambi. Dari Jambi. Ya, Merangin. Namanya siapa ini? Namanya Cahyono. Cahyono dari Jambi, Jambi, Merangin. Merangin, Kecamatan Jangka. Kecamatan Jangka. Jangka. Jadi lumayan jauh ya dari Sumatera ke sini ini, maksudnya ini tak samarkan ya nama tempatnya, ini tak kasih nama Jawa Barat lah, di Jawa Barat. Itu Gimana? Tempat sidang di langit ini. Iya, tempat ini. sidang Ini tempat manusia langit. yang sekarang kami ini lagi di tempat perkumpulan orang-orang langit. Jadi di semua orang yang ada di sini semuanya nggak terkenal di bumi ya, nggak viral, tak viral di langit. Amin. Amin. Alhamdulillah, ini insya Allah nanti kita akan ajak ngobrol penduduk langit ini, akan apa itu namanya, akan kita ulik pengetahuan, pikiran-pikiran yang pernah dialami oleh mereka berdua. Jadi apa yang diceritakan yang ada di sini semuanya itu real, kenyataan, sesuai apa yang terjadi di pengalaman mereka. Ini alhamdulillah kemarin mereka sudah menjalankan yang namanya Amalia Ngedan. Jadi Amalia Ngedan itu ya Amalia yang belajar bersandar kepada Allah, belajar tawakal. Nanti di Ngedan itu semua pelajaran-pelajaran semuanya luas, tidak kadang sulit untuk diceritakan. Alhamdulillah kemarin sempat ini ya, Mas Majnya ini sempat ngedan 21 hari ya? 21 hari. Kemarin sampai mana ya jalannya? Saya Sobri dulu mungkin. Saya ke arah barat sana, nyampe mau ke arah Jakarta. Arah Jakarta. Iya. Berapa hari itu Mas? Dari Itu nyampe ke sana 3 hari terus muter-muter di boleh yang waktu itu ya sore, karena kan mikrofonnya ini kan agak gitu lah Mas. 3 hari saya sempat tinggal di daerah Indramayu. Di Indramayu. Iya, nyampe muter-muter di daerah Indramayu. Itu waktu di jalan itu pengalaman mungkin yang paling menarik itu apa Mas? Yang paling mungkin yang menyentuh hatinya Mas Sobri, yang mengguncang pengalaman selama di jalan itu, mungkin bisa diceritakan sedikit. Mungkin ada pengalaman yang sangat menyentuh hati lah. Iya. Ayo dipikir. Ada 3 yang saya ingat ya. Iya, coba. Yang pertama ini apa ini? Menarik Yang ini pertama saya nemu HP Oppo yang kameranya 3 yang di belakang itu. Oppo yang kamera 3 itu. Iya. Itu saya siangnya banyak nemu touchscreen rusak itu kan. Iya. Terus terbesit di hati, kalau nemu HP gimana ya rasanya itu. Iya. Malamnya maghrib itu di jalan agak gelap, saya perhatikan sesuatu, ini kayak HP, saya pegang. HP beneran, saya nyala. Saya getar-getir juga pegang HP ini, kalau saya biarkan nanti. Itu di tengah jalan ya Mas? Nemu HP-nya itu atau di mana? Di dekat ini, di luar aspal, Di luar Iya, aspal. enggak, ya
di pinggir jalan. Iya. Terus saya ambil biar orang yang hubungi, sekitar 15 menit orang yang hubungi. Ternyata telepon HP itu maksudnya? iya, ternyata miliknya orang Subang. Orang Subang. Saya dikasih uang itu ya karena sudah dipesan kita nggak boleh amaliyahnya, dan itu nggak boleh jajan kan. Nggak boleh jajan. Iya, nggak boleh membeli sesuatu kan. Harus murni pasrah dari Allah. Itu waktu ketemu pemiliknya itu gimana itu Mas? Orang yang pemiliknya itu ibarat tuh nanya-nanya nggak? Kok bisa dapat HP ini? Iya, nanya-nanya. Apa itu Mas? Ya, dari mana sih tadi? Di sana jauh jarak sekitar, saya kan jalan terus sampai bawah itu. Iya. Sekitar 3 kiloan dari sini. Iya. Itu pertama kan telepon. Iya. Mas, sama nemu HP saya. Iya, ya tolong dikembalikan ya. Iya Mas, jangan khawatir, soalnya buat kerja Mas. Iya. Iya Mas, jangan khawatir. Saya ciri-cirinya ini rambut panjang dulu kan, waktu itu rambut panjang ya. Iya. Pakai kaos biru. Terus disamperin selang 20 menitan, agak lama. Iya. Bawa mobil, saya disamperin Sama pemilik HP itu? iya dengan 5 orang di dalam mobil laki-laki. Iya. Saya kembalikan itu ya kayak orang yang namanya orang kan nggak biasa, yang biasanya orang HP nemu kan hilang ya, langsung hilang lenyap. Ini kan dikembalikan orangnya itu kayak undang saya itu kayak gimana itu, kayak apa, kayak merasa tersentuh lah. Ada orang kayak gini dikasih uang nggak mau, uang berapa ratusan ribu dimasukkan ke kantong. Itu tahu jumlahnya berapa dikasih uang itu? Enggak, saya soalnya nggak minat jadi nggak tak hitung. Terus uangnya sampai apa ini tuh? Dikasihkan saya nggak terima, dimasukkan ke kantong saya, langsung tak ambil, tak lemparkan ke dalam mobil. Terus ekspresi yang demper itu gimana itu Mas? Waktu dimasukkan lagi itu ke dalam mobil uangnya itu? Loh kayak gitu. Mereka kaget ya? Iya, kan kok nggak mau gitu. Kan aneh juga. Itu mungkin hikmah di balik kejadian itu yang mungkin Mas Sobri pernah tapakur itu apa itu Mas? Di kejadian itu mungkin ya ada pelajaran mungkin yang tersirat lah dari kejadian itu. Ya kita kan tujuannya yang namanya ngedan itu kan pasrah. Jadi kita itu mungkin itu adalah ujian. Saya dikasih HP bagus, apa saya itu, padahal saya sendiri HP-nya jelek gitu. Apa saya itu jadi orang amanah apa tidak ini. Padahal itu HP itu kalau diuangkan mungkin 2 juta ke atas. 2 juta ke atas. Jadi ini kamu itu saya uji ini lolos apa enggak itu. Iya. Terus saya kembalikan itu. Udah. Jadi itu Mas, saya jadi ingat kisahnya siapa itu namanya, yang supi wanita itu, Robiatul Adawiyah. Iya. Itu kan pernah ada orang yang nyuri Mas di rumahnya itu. Jadi kalau mencuri di rumah supi itu keluarnya itu jadi wali. Tapi kalau nyuri di rumah orang kaya keluarnya masuk penjara. Masuk penjara. Iya. Itu baru satu mungkin ya Mas pengalaman itu. Yang keduanya itu apa Mas? Mungkin bisa diingat-ingat lagi, mungkin ada kejadian tak terduga lah. Ya yang itu diusir sama ibu-ibu sampai tidur di tengah kuburan gitu. Lah kok bisa diusir itu gimana itu Mas? Ya kan waktu itu kan saya tidur di depan area pasar itu. Sampai jam sekitar 12 malam itu pasar itu tambah rame kan. Malam ya? Enggak, cuman pasar pagi, cuman persiapan perdagang itu kan malam ya. Iya. Saya nggak nyaman gitu di situ. Terus saya arah timur, di situ ada sebuah bengkel gitu ya. Saya tidur. Bengkel apa itu, motor atau mobil? Motor. Mungkin kalau saya sebutkan itu jelas tahu. Iya. Saya nggak sebutkan. Iya. Pokoknya di daerah Indramayu. Saya tidur di emperannya itu, hujan deras. Terus ada ibu-ibu, saya tidur itu tengah tidur. Iya.
dibangunkan pakai sapu, pindah-pindah itu. Saya disuruh pindah. Saya, Apa yang dilakukan itu? Tapi marah nggak? Atau gimana? gimana ya, kayak gini, orang ini kok nggak punya perasaan ya, hujan-hujan gini saya disuruh pindah. Iya. Tapi saya kembalikan lagi, Iya. mungkin ini ujian ya. Mungkin ujian Allah lagi menempa saya agar Kuat. mendapatkan ilmu kesabaran. Saya jalan terus, nggak ada tempat naungan. Waktu itu saya ke arah timur itu jauh dari perumahan. Jadi waktu Artinya- diusir itu kita misalkan pergi itu perginya tuh hujan-hujan jadi. Iya, Wih. jalan di pinggir jalan ada mobil truk lewat, jelas puasa semua. Kita disiram ya. Ya, alhamdulillah bisa mandi. Wih, bisa mandi. Terus gimana Mas? Seru ini gitu. Terus ada pohon-pohon besar itu, Iya. terus ada gubukan. Apa ini? Kayak kuburan. Ah, Tak lihat itu jauh dari pemukiman. Ya. ah. Satu-satunya tempat berlindung ya di sini dari hujan. Ya. Saya masuk akhirnya menginap di kuburan itu. Oh, jadi pohon itu di tengah-tengah kuburan ya? Ada kuburan, area kuburan itu banyak pohon besar-besar. Enggak takut apa Mas? Ya lolos Mas, waktu kayak gitu nggak ada takut. Takut. Subhanallah ya. Jadi ujiannya begitu dahsyat karena mungkin ini untuk pengembelengan namanya Mas Sobri biar diberi yang namanya ilmu sabar tadi ya Mas. Iya. Ilmu sabar, kuat. Terus yang ketiga ini. Wah, ini yang terakhir. Mungkin ini surprise yang lebih menambah wawasan. cerita apa enggak ya yang tiga ini? Ya, monggo kalau mau diceritakan atau Ya. gimana, mungkin sekilas saja biar kami di sini lebih menambah wawasan ilmu. Ya, tahu. Waktu itu saya jalan Berarti enggak lari ya? enggak, jalan Ya. terus ada warung nasi padang. Saya dipanggil sama Malam atau siang itu? sekitar sore jam 3-an. Iya. Ada mbak-mbak itu manggil. Nanti Mas ini. Wah, ini makanya saya mau cerita apa enggak itu? Iya, enggak apa-apa lu. Ini saya kasih yang jomblo-jomblo ya. Pokoknya saya takut itu nyinggungnya yang jomblo-jomblo. Enggak apa-apa ya, Mas. Kami ini sebenarnya bukan jomblo tapi lagi menunggu wanita beruntung. Jika saya nggak GR itu Dipanggil itu gimana Mas? Mas. Cara Mas ya? Ya. Mas, tak kira Mas. Edan enggak ya? Mas itu. Saya ya nggak mau GR, ntar saya paham dia manggil saya apa enggak, kan saya enggak itu. Iya. Saya nggak yakin. Iya, Terus dia manggil. akhirnya saya jalan terus saya berhenti di sebuah ada warung tapi tutup, ada emperan saya tuh. Saya diem. Akhirnya selang beberapa menit mbak itu nyamperin saya bawa nasi padang. Wih. Terus dikasih nomor WA enggak? Wah, ini masalahnya. Saya itu dikasih nasi padang. Terus, terima kasih bang. Nah, tak tanyain, Iya. mbaknya udah punya suami. Banyak bilang apa? Saya janda pak. Saya janda mas. Saya janda mas. Terus ya tak doain mbaknya ini dapat jodoh orang yang baik. Soalnya mbak orangnya baik. Terus kalau sama mas gimana? Wis gak terusin apa terusin apa? Dia bilang gitu. Padahal kan itu dulu waktu itu pakaian kain itu Medan. pakaian nggak karuan, nggak pernah mandi, Iya. rambut gondrong ya. Jangan tapi jangan mbak, saya ini orang Edan. Tapi saya ini orang Edan mbak, jangan. Enggak mas, saya lihatnya mas ini orangnya berilmu. Wih. Aduh, Itu mas nama jodoh tuh berarti Terus tidak memandang fisik. terus saya bilang, Cinta itu.
materi lagi, Iya. nggak mandang materi. Ini karena ini Mbak, sayang sekali ya saya dipertemukan dengan keadaan yang seperti ini. Iya. Ya kalau memang jodoh ya nanti pasti ketemu. Saya terus lanjut. Cantik ya? Ya aduh, masa saya detailkan nanti dicari nanti. Itu daerah mana nih? Wah, soalnya warung Padang itu Warung Padang. nggak banyak soalnya. Kalau saya tunjukkan itu nanti tahu. Berarti hikmah di balik kejadian itu gimana menurut Mas Sobri? Di kejadian itu mungkin ada Mas Sobri mungkin pelajaran tersirat yang Mas Sobri dapatkan di kejadian itu. Jadi orang memandang saya memandang orang edan Iya. itu tergantung cerminan hatinya. Penilaian orang yang menilai itu juga menggambarkan cerminan hatinya. Misalkan ada orang kayaknya orang baik tapi belum tentu, malah kadang ngusir kan. Iya. Kadang-kadang orang yang biasa-biasa malah bagus, malah ngasih. Jadi jangan pandang dari luarnya lah ya. Mas. Iya, saya mencerminkan dalamannya, Oh. dalamannya. Kadang itu orang sisi luarnya kayak bagus, tapi perilakunya sama orang prasangkanya dulu jadinya ngusir atau apa. Iya. Saya jadi itu Mas. Sinis. Apa itu namanya, ingat tausiah yang tentang, karena saksi steng itu pasti mengeluarkan yang namanya bau-bauan busuk Dari dan parfum itu ya pasti mengeluarkan yang namanya wangi-wangian. Jadi hati yang bersih itu pasti akan mengeluarkan akhlak yang baik, perkataan yang baik, perilaku yang baik. Begitupun sebaliknya, jika hati kita kotor, maka ya perilaku kita tadi ya bisa dibilang seperti gimana lah gitu kan ya Mas, gitu ya. Iya. mencerminkan hatinya, Oh. pancaran ucapannya itu mencerminkan hatinya. Jadi saya juga ambil pelajaran dari kisah tadi, berarti ingat jodoh itu ya di tangan Allah. Mas Sobri walaupun pakaiannya lusuh, nggak pernah mandi, gondrong, ya namanya kan lagi laku ngeden itu ya kayak orang gila loh. Lihatlah ada orang gila di jalan itu, pakaiannya gimana? Nggak pakai sandal, tapi masih ada yang mau loh. Itu kan jadi akal kita kan nggak bisa nyampe ya kan? Mana kumpul Berarti itu, iya, bau lagi ini, iya Mas, nggak pernah mandi lah, itu kan. Jadi jodoh itu di tangan Allah loh. Jadi kita harus sabar, mengalir saja. Yang penting kita tingkatkan terus iman kita kan, iman kita terus kita tingkatkan. Jadi luar biasa ini pengalamannya. Kalau ini Mas siapa tadi namanya? Mas Cahyono. Cahyono. Jambi loh, jauh dari Jambi ke Jawa Barat untuk amal yang edan, belajar bersandar kepada Allah, langsung praktek, tidak berteori. Kalau berteori Masnya sudah tahu. Iya Mas. Ya gimana Mas? Pengalaman, mungkin ada pengalaman yang sangat menyentuh hati Mas yang merobek-robek. Ada, tapi saya juga nggak menghitung berapa ininya, berapa kali saya bertemu dengan pengalaman yang bisa sampai saya nangis di sini. Iya. Berarti begini, Boleh yang keras suaranya. dalam 5 hari itu saya kan nggak begitu pengen merokok, Iya. ya cuek aja sama rokok, sama puntung, Iya. ya. Tapi setelah saya makan, karena saya makan itu kok nggak bisa nahan saya sama rokok. Iya. Keinginan itu kuat ya. Kuat bener, pokoknya saya harus ngambil rokok. Terus saya cari, aduh gimana ngambil juga, kalau dekat orang banyak kan malu gitu. Iya. Tapi memang apa namanya itu nggak bisa ditahan, ya tetap saya ngambil. Dekat orang banyak saya ngambil. Jadi waktu itu lagi perang melawan diri sendiri lah. Iya. Setelah itu perasaan malu itu biarin. Yang penting saya merokok. Ketika itu saya juga nggak apa namanya itu nggak langsung tahu apa hikmahnya gitu. Iya. Setelah itu sambil jalan saya renungi, saya tabakkuri sambil jalan, sambil kita zikir. Ya, kalau jalan begini banyak Dulu begini. ya. Jadi supaya
fokus dengan diri Pikir Allah ya. dan juga lafaz. Iya. Akhirnya saya renungi, oh rupanya Apa jadi itu? seperti ego, rasa mungkin seperti rasa kita lebih mulia dari orang lain. Iya. Orang lain mah di bawah kita kan. Iya, iya. Mungkin ada rasa-rasa seperti itu yang sering kita alami. Akhirnya di situ kita merasai, bahkan dengan hewan pun saya lebih hina dari hewan. Seperti itu. Sampai saya nangis, rupanya saya menghina. Jadi ada pelajaran yang mungkin nggak bisa diucapkan lah ya. Nggak bisa. Mungkin Mas Cahyono yang lebih paham merasakan, karena kan setiap pelajaran tuh ya dia bisa dibicarakan, ada yang mungkin nggak bisa dibicarakan ya, seperti itulah yang namanya pelajaran hakikat kan ada di diri masing-masing lah, nggak ada di buku manapun ya Mas, gitu ya. Luar Karena biasa. juga itu saya lapar nih. Lapar kalau nggak salah 4 hari itu. 4 hari Kita nggak makan nasi, nggak kita makan. makannya. Wih. Masih kuat tapi kan? Masih kuat. Masih Kalau kuat. tenaga untuk jalan Iya. tetap kuat kita. Saya terus ketemu roti segede ini nih. Ah. Ketemu roti segede ini, saya makan. Ah. Ya Allah, syukurnya luar biasa. Ah. Syukurnya luar biasa. Iya. Saya renungi, Ah. saya tabakur. Jadi selama ini saya terkadang kan dapat rezeki itu ya sebenarnya sangat besar. Ah. Sangat besar kalau kita memang mau mensyukuri. Iya. Sangat besar. Tetapi kok kita kupur, Iya. kayak nggak terima kasih gitu. Ah. Karena misalnya sekarang kita gaji 150 sehari, Iya. kemudian besoknya kok cuma 50. Ah. Padahal 50 juga kan gede. Iya. Tapi waktu itu kan kita nggak merasa syukur. Nah di situ. Jadi Padahal menambah upgrade tentang rasa syukur rasa kita lah ya. syukurnya. Jadi kayak nggak terima kasih sama Allah. Padahal Allah kurang apa sama kita. Ah. Allah nggak pernah zalim sama kita. Kita sendiri yang Iya, yang kadang kita terus apa itu namanya melupakan Allah, padahal kan Allah itu sangat yang namanya ya dekat. Di waktu kita ngeden kan kita kan nggak punya apa-apa, jadi ya uang nggak punya kan, mau makan ya kita nggak mikir, yang penting itu tadi kita belajar yang namanya tawakal, bersandar cuma kepada Allah, tidak ke selain Allah ya gitu ya. Ini mungkin ada pengalaman yang lucu-lucu loh, yang mungkin sangat lucu, ketawa-ketawa sendiri waktu di jalan. Cerita kamu dikejar anjing atau gimana, dikejar tikus nih? kalau dikejar anjing ada saya. Oh pernah? Sekali. Oh, gimana itu Mas? Ya dikejar anjing, bukan ya anjing bias piaraan. Ah, Anjingnya lagi beranak itu anak kecil. iya, lagi sayang sama ibunya ya, sama anaknya maksudnya. Dikejar ya. Iya. Saya ambil batu lempar. Udah makan belum? Belum. Oh, belum. Mana Belum makan, dikejar anjing lagi. Ada lagi waktu jalan ini, ada yang minta nomor. Minta nomor anak. Nomor seberaha. Iya. Sama rumah ya. Saya jalan aja. Minta nomor dari mana? Wah, nomor aja enggak. Aneh-aneh di jalan ya, Pak. Jadi di jalan itu ya banyaklah pengalaman yang karena nggak salah sangka lah. Ya. Iya. Mungkin Mas Sobri ini ada pengalaman yang lucu-lucu. Iya pernah juga waktu di sekitar Indramayu di Dekat nasi sama Padang? orang Enggak ya? enggak Ya. Oh iya, ke sana. Lewat nasi Padang itu. Waduh ini sudah diidentifikasi itu. Sebelah sini saya itu ada kuli bangunan juga masih punya nomor ya? mau rokok Itu berarti waktu diajak bicara itu kita iya, nggak ngomong ya nggak ngomong, jadi pura-pura gila ya, menutup dari diri mana ya? punya nomor nggak punya langsung dikasih rokok Iya. Berapa apa itu? Jarum ya?
itu enggak Surya. Surya ya. Mantap gue bolinya berarti. Terus ada lagi, kalau saya dekat preman itu ya, Hmm. dekat markasnya preman saya duduki. Oh iya.